Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Purmodika di kelas 12 IPS 2. Pada kali ini, saya akan melakukan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu mendongeng dan memerankan suatu tokoh dalam cerita rakyat, yaitu asal-usul Pulau Kemaro. Alkisah di daerah Sumatera Selatan, tersebutlah seorang raja yang bertatah di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Selain cantik, ia juga berperangai baik, sopan santun, dan tutur bahasanya lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangainya mengundang decak kagum para pemuda di negeri Palembang. Namun, tak seorang pun pemuda yang berani meminangnya, karena kedua orang tuanya menginginkan ia menikah dengan putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah seorang putra raja dari negeri Cina bernama Tan Bun An untuk berniaga di negeri Palembang. Putra raja Cina itu berniat untuk tinggal beberapa lama di negeri itu karena ia ingin mengembangkan usahanya. Sebagai seorang pendatang, Tan Bun An datang menghadap pada Raja Sriwijaya untuk memberitahukan maksud kedatangannya di negeri itu. Ampun Baginda, nama hamba Tan Bun An, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk berniaga. Baiklah anak muda, aku perkenankan kamu tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Kamu harus membagi keuntungan yang kamu peroleh untuk kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi permintaan Raja Sriwijaya. Sejak itu, setiap minggu ia pergi ke istana untuk menyerahkan sebagian keuntungan dagangannya. Suatu ketika, ia bertemu dengan Siti Fatimah di istana. Sejak pertama kali melihat wajah Siti Fatimah, Tan Bun An pun langsung jatuh hati. Demikian sebaliknya, Siti Fatimah pun menaruh hati kepadanya. Pada akhirnya, mereka pun menjalin hubungan kasih. Karena merasa cocok dengan Siti Fatimah, Tan Bun An pun berniat untuk menikahinya. Pada suatu hari, Tan Bun An pergi menghadap Raja Sriwijaya untuk melamar Siti Fatimah. Ampun Baginda, hamba datang menghadap kepada Baginda untuk meminta restu. Jika diperkenankan, hamba ingin menikahi putri Baginda, Siti Fatimah. Baiklah Tan Bun, aku akan merestuimu menikah dengan putriku. Tapi ada satu syarat, kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas. Baiklah Baginda, hamba akan memenuhi syarat itu. Tan Bun An pun mengirim utusan ke negeri Cina untuk memberikan surat kepada orang tuanya. Setelah beberapa waktu, utusan itu kembali membawa surat balasan dari orang tuanya yang berisi restu pernikahan mereka sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa hadir ke pernikahan mereka. Namun sebagai tanda kasih sayang, mereka mengirim 9 guci berisi emas. Demi keamanan dan keselamatan guci-guci tersebut dari bajak laut, mereka melapisi guci tersebut dengan sayur sawi tanpa sepengetahuan Tan Bun An. Saat mengetahui rombongan utusannya telah kembali, Tan Bun An dan Siti Fatimah bersama keluarganya serta seorang dayang setianya segera berangkat ke dermaga Sungai Musi untuk memeriksa isi ke-9 guci tersebut. Setibanya di dermaga, Tan Bun An memerintahkan kepada utusannya untuk menunjukkan guci-guci tersebut. Mana guci-guci yang berisi emas itu? Kami menyimpannya di dalam kamar kapal, Tuan. Setelah utusan itu mengeluarkan ke-9 guci tersebut dari kamar kapal, Tan Bun An segera memeriksa isinya satu persatu. Betapa terkejutnya ia setelah melihat guci tersebut hanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Oh, betapa malunya aku kepada calon mertuaku. Pasti mereka akan merasa diremehkan dengan barang-barang busuk dan bau ini. Dengan penuh harapan, Tan Bun An segera membuka guci yang lainnya. Namun, harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka guci-guci tersebut, ternyata semuanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Bertambah kecewalah hati putra raja Cina itu. Dengan perasaan kesal, ia segera melemparkan guci-guci tersebut ke Sungai Musi satu persatu, tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Ketika ia hendak melemparkan guci yang terakhir ke sungai, tiba-tiba kakek tersandung, sehingga guci tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari guci tersebut. Rupanya, di bawah sawi-sawi yang telah membusuk tersebut tersimpan emas batangan. Ia bersama seorang pengawal setianya segera menceburkan diri ke Sungai Musi hendak mengambil guci-guci yang berisi emas tersebut. Melihat hal itu, Siti Fatimah segera berlari ke pinggir kapal hendak melihat keadaan calon suaminya. Dengan perasaan cemas, ia menunggu calon suaminya itu muncul di permukaan air sungai. Karena orang yang sangat dicintainya itu tidak muncul juga, akhirnya Siti Fatimah bersama dayangnya ikut menceburkan diri ke Sungai Musi untuk mencari pangeran dari negeri Cina tersebut. Sebelum menceburkan diri ke sungai, ia berpesan kepada orang yang ada di atas kapal itu. Jika ada tumpukan tanah di tepian sungai ini, berarti itu kuburan saya. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut,
muncullah tumpukan tanah di tepi sungai Musi. Lama-kelamaan, tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebutnya Pulau Kemaro. Sekian ujian praktek bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.